Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bertemu lagi di mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1. Kali ini kita akan berbicara tentang laporan posisi keuangan. Harusnya sih jadi satu laporan posisi keuangan dan laporan arus kas, tapi nanti kita akan berikan di dua pertemuan. Jadi pertemuan sekarang kita laporan posisi keuangan dan pertemuan ke-6 kita akan membahas tentang laporan arus kas. Sekali lagi, ini literaturnya dari Kiso, Wikin, dan Warfield. Kalian bisa cari literatur ini. Banyak di internet bertebaran materi tentang ini. E-booknya juga ada. Oke, ini tujuannya. Nanti silahkan baca sendiri. Oke, ini adalah yang akan kita bahas di dua pertemuan. Yang kali ini kita di pertemuan kelima kita akan belajar tentang laporan posisi keuangan, sedangkan laporan arus kas dan informasi tambahan nanti di pertemuan ke-6. Oke, kita sama-sama tahu ya, kita udah pernah lihat ya sebagai orang akuntansi, kita pernah lihat neraca itu bentuknya seperti apa, atau laporan posisi keuangan atau neraca. Orang sih familiar mungkin dengan neraca ya, tapi sekarang disebut sebagai laporan posisi keuangan. Nah, fungsinya adalah untuk melaporkan aset, jadi kita bisa melihat seberapa besar aset perusahaan, kemudian liabilitasnya berapa liabilitas yang dipunyai perusahaan, serta ekuitasnya pada tanggal tertentu. Jadi kita bisa melihat aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan, seberapa besar di tanggal sekian, di periode sekian, seberapa banyak. Kemudian yang kedua, memberikan informasi tentang sumber daya perusahaan. Sumber daya perusahaan itu apa aja? Kewajiban pada kreditor itu apa saja dan berapa jumlahnya, serta ekuitas dan sumber daya itu. Serta yang ketiga adalah membantu manajemen perusahaan dalam memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan. Tidak hanya manajemen perusahaan saja sih, ini membantu penggunanya. Sama dengan yang kemarin kita bahas tentang laporan laba rugi. Laporan posisi keuangan juga bisa digunakan untuk memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan. Karena kita bisa melihat berapa jumlah kasnya, berapa jumlah piutangnya, kita bisa tahu, kita bisa memprediksi. Dengan itu kita bisa memprediksi arus kas masa depan. Seberapa yang mungkin cair, kapan cairnya, sebentar atau lama, liquid atau tidak, itu bisa kita lihat dari laporan posisi keuangan. Nah, kegunaannya ada banyak, menghitung tingkat imbal hasil atau rate of return, kemudian bisa digunakan untuk mengevaluasi struktur modal, sama seperti sebelumnya, menilai resiko dan arus kas masa depan itu juga bisa dilihat dari laporan posisi keuangan. Kemudian juga bisa digunakan untuk menganalisis likuiditas yang pertama, di mana likuiditas ini menggambarkan jumlah waktu yang diharapkan untuk berlalu sampai aset direalisasikan atau dikonversi menjadi uang tunai atau sampai liabilitas yang harus dibayar. Jadi ini melihat liquidnya, sebagaimana seberapa besar liquidnya, seberapa cepat liquidnya. Terkait waktu untuk sebuah aset atau sebuah liabilitas menjadi kas atau uang tunai. Paham ya? Jadi seberapa cepat sebuah aset atau sebuah liabilitas menjadi uang tunai. Ini likuiditas perusahaan. Kemudian yang kedua adalah solvabilitas, di mana solvabilitas ini mengacu pada kemampuan perusahaan untuk membayar utang pada saat jatuh tempo. Jadi dari utang-utang perusahaan ini seberapa cepat perusahaan itu bisa, bukan seberapa cepat, seberapa mampu perusahaan membayar utang-utangnya dalam jatuh tempo, dalam waktu yang jatuh tempo. Misalnya jatuh temponya 1 bulan lagi, nah perusahaan mampu nggak membayar hutangnya pada saat jatuh tempo. Nah itu namanya solvabilitas, kemampuan perusahaan untuk membayar utang pada saat jatuh tempo. Jadi ketika punya hutang pada saat jatuh tempo diharapkan sudah bisa melunasi. Nah, likuiditas dan solvabilitas ini akan memengaruhi fleksibilitas keuangan perusahaan, di mana dia mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk mengambil tindakan efektif
untuk mengubah jumlah dan waktu arus kas sehingga dapat merespon kebutuhan dan peluang yang tidak terduga. Misalnya, sebuah perusahaan itu dapat menjadi begitu banyak memiliki hutang sehingga tidak fleksibel secara finansial. Jadi kalau perusahaannya punya banyak hutang, dia tidak akan fleksibel dalam penggunaan uangnya. Kenapa? Karena dia punya kewajiban untuk melunasi hutang-hutangnya. Atau dia akan menjadi sangat tidak fleksibel dan memiliki sedikit maksudnya gini, ketika perusahaan punya banyak hutang, dia tidak memiliki fleksibilitas untuk berinvestasi atau untuk membiayai ekspansi perusahaannya, karena hutangnya banyak. Hutang itu harus dibayar. Kalau tidak dibayar, misalnya kita hutang ke kreditur atau kita hutang ke produsen gitu ya. Nah, ketika kita tidak membayar, kita bisa saja tidak diberikan utang yang keduanya. Kita tidak diperbolehkan order ke tempat yang sama. Nah, itu menyebabkan perusahaan menjadi tidak fleksibel dalam membelanjakan uangnya, karena tadi ketika punya banyak utang itu membatasi gerak perusahaan. Nah, keterbatasannya adalah yang pertama, sebagian besar aset dan liabilitas dilaporkan pada biaya historis. Jadi dia dilaporkan sebagai biaya historis, perolehannya dulu berapa itu yang dilaporkan. Kemudian yang kedua adalah menggunakan penilaian dan estimasi. Untuk menentukan beberapa pos yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Misalnya dalam laporan posisi keuangan itu memperkirakan jumlah piutang yang akan ditagih, umur manfaat gudang, dan jumlah komputer yang akan dibelikan di masa garansi. Jadi modelnya adalah estimasi dan penilaian. Kira-kira jumlah piutangnya yang akan ditagih atau yang bisa tertagih itu berapa. Nah, itu kan kurang akurat, karena modelnya penilaian dan estimasi. Segala bentuk estimasi kan bisa saja tepat sasaran, bisa saja lebih cepat, bisa saja lebih lambat, atau bisa lebih tinggi, lebih rendah. Nah, itu kekurangan dari atau keterbatasan dari estimasi, sistem estimasi. Dan yang ketiga, laporan posisi keuangan ini mengabaikan beberapa pos yang memiliki nilai keuangan, tapi perusahaan tidak dapat mencatatnya secara objektif. Misalnya terkait pengetahuan dan keterampilan karyawan, itu susah untuk menilainya. Itu biasa disebut dengan intellectual capital. Banyak orang nyebutnya sebagai intellectual capital. Itu susah untuk diukur dan susah untuk dicatat secara objektif, karena tidak ada ukuran pastinya terkait dengan kemampuan dan kepintaran, keterampilan karyawan itu susah untuk diukur. Nah, kita masuk ke klasifikasi dalam laporan posisi keuangan. Kita sama-sama tahu bahwa unsur-unsur laporan keuangan itu ada 3, ada aset, yaitu sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, jelas akibat peristiwa masa lalu, dan dari mana manfaat ekonomi masa depan diharapkan akan mengalir ke entitas, itu aset. Dan ada juga liabilitas, di mana kewajiban entitas masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Jelas semuanya timbulnya dari masa lalu dan diperkirakan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Serta yang ketiga adalah unsur ketiganya ekuitas, yaitu hak residual atas aset entitas setelah dikurangi semua liabilitas. Ini semua udah tahu ya bahwa unsur laporan posisi keuangan itu ada 3 itu, aset, liabilitas, dan ekuitas. Orang akuntansi nggak boleh salah soal ini, harus ingat dan harus paham. Kemudian ini subklasifikasinya. Aset sendiri itu ada aset lancar, aset tidak lancar. Kalau dulu aset lancar itu ada di atas, aset paling liquid, paling lancar itu ada di atas. Sekarang dibalik, aset tidak lancarnya yang ada di paling atas. Kemudian investasi, aset tetap, aset tak berwujud, aset lainnya baru yang paling bawah aset lancar. Kemudian dulu
liabilitas itu ada di atas, ekuitas di paling bawah, sekarang dibalik, ekuitasnya ada di atas. Di dalamnya dicatat modal saham, premi saham, saldo laba, akumulasi penghasilan komprehensif lainnya, kepentingan pengendali, baru masuk ke liabilitas. Liabilitas pun yang ditaruh duluan adalah yang jangka panjang, jangka menengah, baru yang terakhir yang paling pendek adalah liabilitas jangka pendek yang paling harus segera dilunasi. Catatannya di beberapa negara seperti Jerman, perusahaan sering mencantumkan aset lancar terlebih dahulu. Nah, di Indonesia dulu seperti itu, tapi begitu ada IFRS, dibalik. Yang lancar, yang liquid itu di bawah, sedangkan yang semakin nggak liquid itu semakin ada di atas. Oke, kita bahas dulu aset tidak lancar, karena tadi yang paling atas adalah aset tidak lancar. Aset tidak lancar itu umumnya terdiri dari pertama, investasi jangka panjang, kemudian properti, pabrik dan peralatan, kemudian aset tak berwujud, dan yang terakhir aset lainnya. Kita bahas satu-satu ya nanti. Yang pertama kita masuk ke investasi jangka panjang dulu. Investasi jangka panjang ini sering juga disebut investasi aja. Biasanya terdiri dari salah satu dari 4 jenis ini. Yang pertama adalah sekuritas atau efek. Investasi pada sekuritas atau efek bisa berupa obligasi, saham biasa, atau wesel jangka panjang. Bisa juga investasi dalam bentuk aset berwujud yang saat ini tidak digunakan dalam operasi, misalnya tanah yang digunakan untuk spekulasi. Misalnya beli tanah nanti harapannya bisa dijual dengan harga lebih tinggi, misalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, investasi penyisian dana khusus, misalnya dana pelunasan obligasi, dana pensiun, atau dana perluasan pabrik atau ekspansi pabrik. Yang keempat adalah investasi pada entitas anak atau entitas asosiasi entitas anak perusahaan atau perusahaan asosiasi non konsolidasian. Nah, itu ya ribet bacanya, nyebutnya juga ribet. Nah, perusahaan mengelompokkan investasi pada efek utang dan efek ekuitas ke dalam 3 portofolio yang terpisah untuk tujuan penilaian dan pelaporan. Yang pertama adalah dimiliki untuk penagihan. Jenisnya utang, penilaiannya amortisasi biaya, klasifikasinya lancar atau tidak lancar. Kemudian diperdagangkan, jadi investasinya diperdagangkan. Juga disebut sebagai yang ditentukan pada nilai wajar, menilai wajar melalui laba rugi. Jenisnya bisa utang atau ekuitas, penilaiannya dengan menggunakan nilai wajar. Klasifikasinya adalah aset lancar karena diperdagangkan, maka dia sifatnya jangka pendek. Kemudian yang ketiga adalah efek ekuitas yang tidak diperdagangkan atau non-trading equity. Efek ekuitas tertentu yang dimiliki untuk tujuan selain diperdagangkan, misalnya untuk memenuhi persyaratan hukum atau kontrak. Nah, ini jenisnya bisa ekuitas, penilaiannya dengan menggunakan nilai wajar, klasifikasinya lancar atau tidak lancar. Ini contoh investasi jangka panjang. Investasi pada entitas asosiasi 219 euro, aset keuangan tidak lancarnya 375. Ini penyajiannya pada laporan posisi keuangan untuk investasi jangka panjang. Kemudian kita masuk ke aset tetap, bisa berupa properti, pabrik, dan peralatan. Aset berwujudnya biasanya berumur panjang yang digunakan dalam operasi rutin bisnis. Nah, aset tetap itu seperti itu. Biasanya umurnya panjang sih, bukan umur yang pendek, umur yang panjang. Properti fisiknya itu bisa seperti tanah, bangunan, mesin, perabot, furniture, alat kerja, atau tools, dan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Dengan pengecualian pada tanah ya, pengecualiannya pada tanah, perusahaan menyusutkan semua aset tetap kecuali tanah. Kalau minyak itu didepresi, kecuali tanah itu tidak mengalami penyusutan, karena nilai tanah itu cenderung naik tiap tahunnya, tidak mungkin turun, kecuali ada hal luar biasa, tapi normalnya nilai tanah itu naik, makanya tidak ada penyusutan.
Nah, ini contohnya laporannya. Ya, aset tetap dicatat tanah, gedung, furniture, kendaraan, konstruksi, total aset tetap dicatat di situ. Ini jelas ya yang ini ya. Jadi setelah investasi kemudian aset tetap. Selanjutnya yang ketiga adalah aset tak berwujud. Aset tak berwujud ini tidak memiliki substansi fisik dan instrumen keuangan. Bisa berupa paten, hak cipta, waralaba, goodwill, merek dagang, nama dagang, dan daftar pelanggan. Nah, perusahaan sendiri menghapus atau mengamortisasi aset tak berwujud yang umurnya terbatas selama manfaatnya. Jadi kalau terkait paten, hak cipta, waralaba, dan lain-lain itu biasanya punya masa manfaatnya. Ada masa manfaatnya. Nah, kalian bisa googling sendiri berapa masa manfaat dari masing-masing itu. Dan secara berkala menilai apakah aset tak berwujud yang umurnya tidak terbatas mengalami penurunan nilai. Ada beberapa yang masa masa umurnya tidak terbatas. Nah, ketika masa umurnya tidak terbatas, itu kita harus melakukan penilaian secara berkala. Contoh dari aset tak berwujud yang umurnya tidak terbatas itu goodwill. Aset tak berwujud ini dapat mencerminkan sumber daya ekonomi yang signifikan. Tetapi kadang analis keuangan sering mengabaikannya karena penilaiannya susah. Karena memang susah untuk menilai aset tak berwujud. Nilainya berapa, usianya berapa itu akan sedikit susah karena memang tidak terlihat bentuknya, makanya disebutkan aset tak berwujud. Nah, ini contoh penyajian laporan posisi keuangan. Biaya pengembangan yang dikapitalisasi, kemudian goodwill, kemudian aset tak berwujud lainnya. Ini contoh dari penyajian aset tak berwujud. Kemudian yang terakhir adalah aset lainnya. Ini termasuk pos dalam bagian aset lainnya, mencakup biaya dibayar di muka jangka panjang. Kemarin kita sempat membahas biaya dibayar di muka, kemudian piutang tidak lancar, aset dalam dana khusus, properti dimiliki untuk dijual, dan kas atau efek yang dibatasi penggunanya. Ini adalah contoh-contoh dari aset lainnya. Oke, kemudian kita masuk ke aset lancar. Tadi kan aset tidak lancar ya, sekarang masuk ke aset lancar. Jelas, aset lancar itu kas dan aset lain yang perusahaan berharap dapat dikonversi menjadi kas, dijual, atau dikonsumsi dalam 1 tahun. Jadi, batasannya lancar dan tidak lancar itu 1 tahun atau dalam 1 siklus operasi. Tergantung mana yang lebih lama. Paham ya? Jadi, let's say bilang 1 tahun lah ya. Nah, posnya itu ada persediaan, dasar penilaian nilai terendah dari biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Kemudian ada juga piutang, estimasi jumlah yang dapat ditagih, itu yang masuk aset lancar. Kemudian biaya dibayar di muka, investasi jangka panjang, investasi jangka pendek, umumnya nilai wajar, dan kas atau setara kas. Itu di penilaian berdasarkan nilai wajar. Yang pertama kita bahas dulu terkait persediaan. Untuk menyajikan persediaan dengan benar, perusahaan itu mengungkapkan dasar penilaiannya. Jadi misalnya nilai terendah dari biaya perolehan atau nilai realisasi neto, dan dengan asumsi arus biaya yang digunakan, misalnya FIFO atau biaya rata-rata. Nah, ini contohnya terkait dengan pencatatan persediaan. Jadi ada catatan atas laporan keuangan. Persediaan senilai 1.319 euro ini didapat dari mana? Ini ada harus dilampirkan dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, ini adalah penyajiannya dalam laporan posisi keuangan untuk persediaan. NT ini mata uang dolar Taiwan, sedangkan S itu ya kalian tahu dolar Amerika. Ya,
ditampilkan bahwa persediaannya senilai 40 juta dolar Taiwan. Ketika di breakdown, ketika di list satu-satu, maka bahan bakunya sekian, barang dalam prosesnya sekian, barang jadinya sekian, suku cadangnya sekian, persediaan dalam perjalanannya sekian, dikurangi penyisian persediaan usang dan nilai realisasi neto, maka didapat 40 juta sekian. Ini adalah penyajiannya di laporan posisi keuangan atau di neraca. Ini untuk persediaan. Kemudian kita masuk ke piutang. Perusahaan itu harus secara jelas mengidentifikasi kemungkinan kerugian akibat piutang tak tertagih, jumlah dan sifat dasar setiap piutang yang tidak diperdagangkan, dan setiap piutang yang digunakan sebagai jaminan. Jadi harus diidentifikasi dengan jelas piutang-piutangnya itu. Kategori utama dari piutang harus ditampilkan dalam laporan posisi keuangan atau CALK. Nah, piutang yang timbul dari transaksi yang tidak biasa, misalnya penjualan properti atau pinjaman atau untuk asosiasi atau karyawan, perusahaan harus mengklasifikasikan secara terpisah sebagai piutang jangka panjang, kecuali pelunasan yang akan diperkirakan didapat dalam waktu 1 tahun. Jadi intinya adalah perusahaan itu harus mengklasifikasikan, mengidentifikasi mana piutang lancar, mana piutang tidak lancar, atau piutang jangka panjang, piutang yang diperkirakan baru akan terbayar atau baru akan bisa dikonversi menjadi kas di waktu yang lebih dari setahun. Itu kalian harus tahu dan harus mengklasifikasikannya. Nah, klaim yang diajukan terhadap konsumen dan pihak lainnya atas terutama uang, barang, atau jasa. Nah, itu tadi kategori utama dari piutang harus ditampilkan dalam laporan posisi keuangan atau catatan atas laporan keuangan. Nah, ini contohnya. Aset lancar, piutang dagang, dan piutang lainnya. Piutang dagangnya sekian, kemudian dikurangi penyisian piutang tak tertagih. Jadi biasanya setiap perusahaan itu mengestimasi penyisian piutang tak tertagih, karena pada kenyataannya memang tidak semua piutang itu bisa ditagih, maka harus ada penyisian piutang tak tertagih. Nah, itu menggunakan estimasi, lagi-lagi menggunakan estimasi. Pembayaran di muka dan pendapatan yang masih harus dibayar, itu juga dimasukkan. Ini adalah yang contoh penyajiannya di laporan posisi keuangan. Terkait biaya dibayar di muka, pembayaran kas yang dicatat sebagai aset karena layanan atau manfaat akan diterima di masa depan. Ini udah kita bahas sedikit ya kemarin ya. Nah, perusahaan memiliki biaya dibayar di muka ini sebagai aset lancar jika menerima manfaatnya dalam jangka waktu 1 tahun atau siklus operasi, tergantung mana yang lebih dulu. Itu ketika biaya dibayar muka ini dianggap sebagai aset lancar. Jadi harus bisa dirasakan manfaatnya dalam waktu 1 tahun atau dalam siklus operasi. Tergantung paling yang mana yang lebih lama. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya kemarin, pos ini adalah termasuk aset lancar karena jika biaya ini sudah tidak dibayar, maka akan memerlukan penggunaan kas selama 1 tahun atau siklus operasi mendatang. Maka perusahaan melaporkan biaya dibayar di muka sebesar jumlah biaya yang belum berakhir dan tidak digunakan. Contoh pembayaran di muka itu asuransi, perlengkapan, iklan, sewa, dan pemeliharaan peralatan. Ini contoh penyajiannya. Laporan posisi keuangan untuk biaya dibayar di muka. Listnya ada, bisa kalian baca di situ, ada biaya dibayar muka, piutang pajak selain pajak penghasilan, aset keuangan, suku bunga derivatif, opsi mata uang, forward contract, deposito efek, aset keuangan lainnya, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya adalah investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek ini ada beberapa. Portofolionya adalah dimiliki untuk penagihan. Jadi ada 3, dimiliki untuk penagihan, diperdagangkan, kemudian tersedia untuk dijual.
Nah, ini adalah penyajian laporan posisi keuangan untuk investasi jangka pendek. Kemudian kita masuk ke yang paling liquid atau paling lancar, yaitu kas. Kas umumnya dianggap terdiri dari deposito mata uang dan permintaan mata uang yang tersedia sesuai permintaan di lembaga keuangan. Jadi dia tersedia sesuai permintaan. Kemudian ada juga setara kas. Setara kas ini investasi jangka pendek yang sangat liquid yang akan jatuh tempo dalam waktu 3 bulan atau kurang. Sebagian perusahaan menggunakan judul kas dan setara kas, dan perusahaan menunjukkan bahwa jumlah ini mendekati nilai wajar. Ini contohnya seperti ini nih, kas dan setara kas. Ini untuk perusahaan apa nih? Ini Adidas kayaknya. Bukan ding, bukan Adidas. Jadi ini contoh kas dan setara kas. Biasanya dinamakan kas dan setara kas. Ini Vodafone. Nah, kita masuk ke ekuitas. Bagian dari ekuitas. Ekuitas itu ada 6. Modal saham, premi saham, saldo laba, akumulasi penghasilan komprehensif lain, saham treasury, kepentingan non pengendali. Nah, ini udah pernah dibahas ya di PA1. Jadi nggak perlu dibahas ulang. Kemudian klasifikasi dari ekuitas bisa berbentuk saham biasa, dan saham preferen harus mengungkapkan nilai nominalnya dan jumlah yang diotorisasi, diterbitkan dan diedarkan. Kemudian ada premi saham. Perusahaan biasanya menyajikan satu jumlah saham biasa dan saham preferen. Kemudian ada saldo laba. Jumlah dapat dibagi antara jumlah laba yang belum ditentukan penggunaannya dan jumlah laba yang dibatasi penggunanya, serta saham treasury ditampilkan sebagai pengurang ekuitas. Nah, ini contoh penyajian ekuitas pada laporan posisi keuangan. Modal saham, premi saham, kemudian dikurangi saham treasury, ditambah saldo laba, dikurangi cadangan lain, tambah ekuitas pemegang saham, ditambah hak minoritas, maka total ekuitasnya adalah 4.195. Dan kita masuk ke liabilitas jangka panjang, di mana liabilitas jangka panjang ini adalah kewajiban yang tidak diharapkan oleh perusahaan untuk dilikuidasi dalam waktu 1 tahun atau siklus operasi normal. Beda ya sama yang tadi ya, jangka pendek itu jangkanya 1 tahun, kalau lebih dari 1 tahun itu dianggap sebagai liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang ini mencakup 3 jenis. Yang pertama, kewajiban yang timbul dari situasi pendanaan khusus, misalnya penerbitan obligasi, kewajiban sewa jangka panjang, dan wesel bayar jangka panjang. Kemudian yang kedua adalah kewajiban yang timbul dari operasi perusahaan biasa, misalnya kewajiban pensiun dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan. Kemudian yang ketiga adalah kewajiban yang tergantung pada saat terjadi dan tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan untuk mengonfirmasi jumlah utang atau penerima pembayaran atau tanggal utang seperti jasa atau produk yang memberikan jaminan liabilitas lingkungan dan restrukturisasi, sering juga disebut sebagai provisi. Perusahaan umumnya memberikan banyak pengungkapan tambahan untuk liabilitas jangka panjang karena sebagian besar utang jangka panjang harus mematuhi berbagai perjanjian dan batasan untuk perlindungan pemberi pinjaman. Jadi untuk liabilitas jangka panjang itu memang banyak aturannya, karena semakin panjang waktunya maka akan semakin strict aturannya, karena untuk perlindungan pemberi pinjaman. Nah, ini adalah penyajian laporan posisi keuangan untuk liabilitas jangka panjang. Kemudian kita masuk ke liabilitas jangka pendek. Kewajiban yang biasanya diharapkan perusahaan dapat diselesaikan dalam siklus operasi normal atau 1 tahun, tergantung mana yang lebih lama. Konsep ini meliputi utang yang dihasilkan dari perolehan barang dan jasa, termasuk utang usaha, utang gaji,
hutang pajak, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah pembayaran diterima di muka atas penyerahan barang atau pelaksanaan jasa seperti pendapatan sewa diterima di muka atau pendapatan langganan diterima di muka. Ini kita bahas ya kemarin di pertemuan kedua kalau nggak salah. Dan ketiga adalah liabilitas lain-lain yang pelunasannya akan berlangsung dalam siklus operasi atau 1 tahun. Misalnya bagian dari obligasi jangka panjang yang harus dibayar pada periode berjalan. Jadi ketika pembayaran obligasi pada periode berjalan itu termasuk liabilitas jangka pendek. Atau bisa juga kewajiban jangka pendek yang timbul dari pembelian peralatan atau estimasi liabilitas seperti liabilitas garansi. Kadang liabilitas yang dibayarkan itu pada tahun mendatang tidak termasuk dalam bagian liabilitas jangka pendek. Hal ini terjadi ketika perusahaan mendanai kembali utangnya secara jangka panjang sebelum akhir periode pelaporan. Nah, ini contoh penyajian liabilitas jangka pendek. Kemudian kita masuk ke format laporan posisi keuangan. IFRS sendiri sebenarnya tidak menentukan urutan atau format di mana perusahaan menyajikan pos dalam laporan posisi keuangan. Jadi tidak menentukan urutan. Dengan demikian, beberapa perusahaan menyajikan aset terlebih dahulu diikuti oleh ekuitas dan kemudian liabilitas. Perusahaan lain melaporkan aset lancar pertama di bagian aset dan liabilitas jangka pendek pada bagian liabilitas. Sebagian besar perusahaan juga melaporkan pos-pos seperti piutang dan aset neto, kemudian menggunakan informasi tambahan yang terkait dengan akun kontra dalam catatan atas laporan keuangan. Gitu ya. Secara umum, perusahaan menggunakan bentuk akun atau bentuk laporan untuk menyajikan informasi laporan posisi keuangan. Nah, bentuk akun itu seperti ini. Nah, ini adalah contoh penyajian dalam bentuk akun, di mana berisi aset yang dibagi menjadi beberapa bagian di sisi kiri. Jadi ini tuh disandingkan, sebelahkan. Aset di sebelah kiri, ekuitas dan liabilitas di sebelah kanan. Itu dalam bentuk akun. Jadi ada di kiri dan ada di kanan. Nah, kalau bentuk laporan itu diturunkan semua, jadi tidak di sebelahan. Setelah aset ditulis, ekuitas ditaruh di bawahnya. Kemudian bawahnya ekuitas, liabilitas, itu bentuk laporan. Jadi yang membedakan bentuk akun dan bentuk laporan adalah bentuk akun itu bersebelahan, ekuitas di kiri, aset di kiri, ekuitas dan liabilitas di sebelah kanan. Itu bentuk akun, jadi sebelahan. Kalau bentuk laporan, aset itu ada di atas, kemudian di bawahnya langsung itu ada ekuitas, dan di paling bawah sendiri itu ada liabilitas. Itu kalau bentuk laporan. Perusahaan itu, tapi secara umum perusahaan jarang menggunakan format laporan posisi keuangan lain. Misalnya perusahaan kadang-kadang mengurangi liabilitas jangka pendek dari aset lancar untuk memperoleh modal kerja. Bahkan perusahaan mengurangi semua liabilitas dari aset. Demikian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada yang ditanyakan silahkan disampaikan pada forum yang sudah ada di Selasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini bentuk laporan.